Beberapa detik berlalu. Suasana di meja kami kembali dipenuhi suara mesin kopi dan percakapan orang-orang di sekitar. Akhirnya dia menaruh cangkirnya kembali ke meja. Lumayan lama juga kamu menatap orang yang baru kamu kenal. Aku langsung tertawa kecil. Ya habis, kamu bikin penasaran. Dia mengangkat alis sedikit. Penasaran? Iya. Aku menunjuk buku di tangannya. Baca buku sosialisme. Lalu aku menunjuk laptopku. Bisa jelasin metodologi penelitian psikologi. Kemudian aku menunjuk jam tangannya. Pakai jam mahal. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Terus jawabannya cuma baca. Dia tertawa pelan. Tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di antara suara kafe. Itu memang jawabannya. Aku menggeleng kecil sambil tersenyum. Oke, berarti aku harus cari tahu sendiri. Dia menatapku lagi, kali ini dengan sedikit rasa penasaran di wajahnya. Kamu mahasiswa? Aku mengangguk. S2 Psikologi. Universitas? Aku menyebutkan nama universitas tempatku kuliah. Dia mengangguk kecil, seolah mengenalnya. Lumayan bagus. Aku mengangkat alis sedikit. Lumayan. Dia mengangkat bahu. Banyak penelitian bagus dari sana. Aku menatapnya lagi. Serius deh. Dia menatapku. Kamu sebenarnya siapa? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia membuka kembali bukunya, Sosialisme dan Revolusi, lalu membalik beberapa halaman seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa detik kemudian ia menunjuk satu kalimat di halaman buku itu. Kamu tahu apa yang menarik dari ilmu sosial? Aku sedikit bingung dengan pertanyaannya. Apa? Dia menutup bukunya lagi. Ilmu sosial itu selalu bicara tentang manusia. Aku mengangguk. Iya, itu memang dasar dari psikologi juga. Dia menatapku dengan tatapan yang tenang. Tapi kebanyakan orang belajar manusia cuma dari teori. Aku menyilangkan tangan di meja. Lalu, dia meminum sedikit kopinya lagi sebelum menjawab. Padahal manusia jauh lebih rumit dari teori. Aku memperhatikannya beberapa detik. Lalu aku berkata, oke, berarti kamu banyak baca. Dia mengangguk. Kurang lebih. Aku menunjuk bukunya lagi. Tapi kenapa sosialisme? Dia memutar cangkir kopinya perlahan di atas meja. Kamu tahu apa yang menarik dari sosialisme? Aku menggeleng. Apa? Dia menjawab dengan santai. Karena semua teori besar tentang masyarakat selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Apa itu? Dia menatapku sebentar sebelum menjawab. Kenapa manusia hidup tidak setara? Aku terdiam sebentar. Sebagai mahasiswa psikologi, aku sering membaca tentang ketimpangan sosial, tekanan sosial, dan struktur masyarakat. Tapi jarang ada orang yang membicarakannya dengan cara yang begitu santai. Aku menyadarkan dagu di tangan. Kamu ngomong kayak dosen. Dia tersenyum kecil. Untung aku bukan. Aku tertawa lagi. Aku masih belum dapat namamu. Dia menatapku lagi. Lama. Seolah sedang menilai sesuatu. Lalu akhirnya ia berkata, kamu memang selalu penasaran ini? Aku mengangkat bahu. Hanya kalau orangnya menarik. Dia menghela napas kecil. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami berbicara, ia menutup bukunya sepenuhnya dan menaruhnya di atas meja. Namun bukannya menyebutkan namanya, dia malah berkata, kamu benar-benar lagi buntu dengan tesismu. Aku mengangguk. Iya. Dia menunjuk laptopku. Coba buka lagi. Aku sedikit bingung tapi tetap membuka laptopku. Kenapa? Dia bersandar sedikit di kursinya. Kita lihat dulu. Aku mulai merasa ini aneh. Seorang pria asing di kafe yang belum memberitahu namanya, tiba-tiba ingin melihat tesis S2-ku. Tapi entah kenapa aku tidak merasa terganggu. Justru aku merasa penasaran. Aku memutar laptop sedikit ke arahnya. Nah, ini. Dia membaca beberapa baris yang kutulis. Alisnya sedikit terangkat. Topiknya bagus. Aku tersenyum kecil. Setidaknya ada satu orang yang bilang begitu. Dia menunjuk bagian rumusan masalah di layarku. Kamu terlalu rumit menjelaskannya. Aku mengerutkan kening. Serius? Dia mengangguk.
Lihat, ia mengambil tisu dari meja, lalu mengambil pulpen dari saku kemejanya, dan mulai menuliskan sesuatu. Beberapa detik kemudian, ia mendorong tisu itu ke arahku. Aku membaca tulisan itu, dan mataku langsung sedikit membesar. Karena hanya dengan 2 kalimat sederhana, dia berhasil merangkum sesuatu yang sudah membuatku kebingungan selama hampir seminggu. Aku kembali menatapnya. Pria itu sudah kembali bersandar santai di kursinya. Seolah-olah apa yang baru saja ia lakukan bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia mengambil cangkir americanonya lagi dan meminum sedikit, lalu melirik ke arah jendela. Aku masih menatap tisu kecil di tanganku. 2 kalimat. Hanya 2 kalimat sederhana, tapi entah bagaimana ia berhasil merangkum sesuatu yang sudah membuatku kebingungan selama hampir seminggu. Aku kembali menatapnya. Pria itu sudah kembali bersandar santai di kursinya. Seolah-olah apa yang baru saja ia lakukan bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia mengambil cangkir americanonya lagi dan meminum sedikit, lalu melirik ke arah jendela. Sinar matahari sore mulai berubah menjadi lebih lembut. Kafe itu masih ramai, tapi suasana di meja kecil dekat jendela ini terasa seperti dunia yang berbeda. Aku memegang tisu itu sedikit lebih erat. "Terima kasih," kataku akhirnya. Dia hanya mengangguk kecil. Sama-sama, beberapa detik kami kembali diam. Aku masih ingin bertanya banyak hal. Tentang siapa dia, tentang kenapa dia tahu begitu banyak, tentang kenapa dia membaca buku tentang sosialisme sambil minum americano di kafe kecil seperti ini. Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia melihat jam di pergelangan tangannya. Jam mahal itu. Dia menutup bukunya Sosialisme dan Revolusi, memasukkannya kembali ke dalam tas, lalu berdiri. Aku sedikit terkejut. "Kamu mau pergi?" tanyaku spontan. Dia mengangguk pelan. "Ada urusan." Jawabannya sesingkat biasanya. Dia mengambil tasnya, lalu sebelum berbalik pergi, matanya sempat menatapku sekali lagi. Tatapan yang tenang, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Aku hampir saja bertanya lagi tentang namanya. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, dia sudah berjalan menjauh. Beberapa langkah menuju pintu kafe. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan baru beberapa detik kemudian aku sadar sesuatu. Aku bahkan belum tahu namanya. Aku menoleh ke arah meja. Cangkir americanonya sudah kosong. Bukunya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tisu kecil di tanganku. Aku melihat lagi 2 kalimat yang ia tulis. Lalu entah kenapa aku tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya sejak siang tadi, kepalaku terasa jauh lebih ringan. Namun bersamaan dengan itu, muncul satu pertanyaan lain di pikiranku. Pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Aku bersandar ke kursi dan menatap pintu kafe yang sudah tertutup. Siapa sebenarnya dia? Aku bahkan tidak menyadarinya saat itu. Bahwa pertemuan singkat di kafe sore itu bukan hanya membantu tesis S2-ku. Pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan akan membawaku masuk ke dalam kehidupan seorang pria misterius yang sama sekali belum kukenal. Dan tanpa kusadari, cerita tentang dia baru saja dimulai.